kemudian kamu istiqamah. Istiqamah. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqamah. Sekarang kita lihat gambaran surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penutup saya di majelis ini. Dalam banyak surat kalau kita baca dalam Al-Quran. Tapi yang lebih rinci itu di surat Al-Waqi'ah. Gambaran surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di surat Al-A'raf. Ada di surat Yasin. Tapi kita coba pagi ini kita coba berapa ayat dalam surat Al-Waqi'ah. Nanti kita hubungkan dengan surat yang lain kalau memungkinkan. Ayat surat Al-Waqi'ah ini nanti bisa dilihat lagi kalau tidak salah saya itu 96 ayat. 96 ayat. Maka Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Bahwa kiamat itu tidak perlu kamu ragukan. Itu pasti terjadi. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Dan tidak ada satupun yang dapat menyangka. Artinya ini tidak ada satupun yang bisa dustakan. Ini pasti terjadi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah lanjutkan, khafidatur rafi'ah. Apa makna khafidatur rafi'ah? Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tukhfidu aqwaman wa in kan fid dunya a'izza, kata Ibnu Katsir. Jadi makna khafidah, Allah akan merendahkan kembali kelompok-kelompok yang di dunia mereka hebat, punya apa saja kekuasaan, kehebatan, pasukan dan sebagainya, maka nanti di akhirat kalau dia tidak benar kata Allah, maksudnya ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, ini Tuhfid ini dijatuhkan kembali, direndahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kan fid dunya a'izza, walaupun di dunia orang ini hebat-hebat. Tidak ada masalah dengan Allah, orang hebat di dunia, tapi di akhirat akan aku rendahkan kembali, kata Allah. Kemudian wa tarfa'u aqwama wa in kan fid dunya wud'a, dan Allah akan angkat kembali nanti orang-orang yang hari ini rendah di dunia, tidak punya kekuasaan, tidak punya uang, harta dan sebagainya, tapi kalau nanti dia bertakwa dan dari dunia dia bertakwa dan beramal saleh, nanti dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu. Ini janji Allah. Maka inilah yang kita pegang hari ini. Kalau kita ya seperti Rasulullah, kata Ibnu Katsir, kalau kita kaya kita bersyukur, tidak boleh sombong, beribadah. Kalau kita kaya, kalau kita fakir, kurang harta, maka sifat Rasulullah kita sabar, kata Rasulullah. Ada dua sifat ini. Insya Allah sabar kalau miskin, kaya bersyukur. Insya Allah nanti kita, kalau kita hari ini rendah, nanti kita akan ditinggikan kembali, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hari ini di dunia tinggi, kita tidak direndahkan. Itu pedoman kita. Mudah-mudahan ya kita kalau hari ini rendah, nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini motivasi agar apa? Agar yang rendah-rendah di dunia hari ini tidak pesimis, tidak ada seakan dia tidak mendapatkan apa-apa di mata Allah. Allah janji, kamu kalau hari ini miskin, rafi'ah, aku akan kembali kamu di hari akhirat. Tapi dengan syarat sama-sama bertakwa. Kemudian yang kaya, kalau kamu sombong, kamu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka di hari akhirat aku yang akan menjatuhkan kalian kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Khafidatur rafi'ah. Wa idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Ketika nanti, kata Allah, bumi aku goncangkan, kemudian gunung-gunung itu hancur. Jadi ulama mentafsirkan bagaimana hancurnya dalam tafsir Ibnu Katsir. Kalau kita baca, hancurnya itu ibarat kamu lihat an-nur haba minanna yatiru. Dia seperti orang orang lah buto benar, lah buto. Dihancurnya itu seperti percikan-percikan. Coba bayangkan, gunung yang hari ini hebat nanti akan dihancurkan seperti api pecahan-pecahan butir-butir api yang ada ketika orang las besi. Itu kan ada percikan apinya. Seperti itu hancur gunung. Dan dia terbang, dan ketika dia berhenti pada ketika dia jatuh terbang, dia tidak bisa, bekasnya tidak ada. Jadi gunung seperti itu nanti, tidak ada bekas lagi. Ketika dia terbang hancur, dia tidak ada bekas. Tsunami tidak ada apa-apa. Ketika kita lihat, ada yang mengatakan dia tenggelam, coba tenggelam itu 20 meter katanya. Kemudian dia sudah diangkat kembali oleh Allah di permukaan air, tenggelam lagi. Dalam hati dia kiamat. Tapi bukan seperti orang seperti tsunami sudah menganggap kiamat. Tapi kiamat bukan seperti itu, kata Allah. Dan kalau kamu lihat gunung sebesar itu, dia hancur nanti seperti percikan api, dan ketika dia diterbangkan tidak ada bekasnya. Kita mau cari di mana bekas gunung, tidak ada. Karena haba'an mumbassa, dia seperti debu yang berterbangan, kata Allah. Di sini menarik yang diberi motivasi oleh Allah. Kelompok nanti akan dibagi. Wa kuntum azwajan thalathah, kata Allah. Kamu dibagi kepada 3 kelompok. Lagi dunia itu sebenarnya, tapi tidak. Bukan seperti itu. Ulama mengatakan itu permisalan. Tapi bukan seperti di dunia. Tapi kelompoknya seperti itu. Wa kuntum azwajan thalathah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Kamu akan dibagi kepada 3 kelompok. Kelompok pertama, ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Kelompok kanan. Ulama menjelaskan apa kelompok kanan. Wa hum ya'khuduna kutubahum biyaminihim atau biaimanihim. Dia orang yang mengambil catatan amal itu dengan tangan kanan. Ini kelompok surga. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Kelompok yang kedua itu kelompok kiri, di neraka. Ada kelompok kanan, kiri. Ada satu kelompok lagi, was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Dia kelompok yang ketiga, ini kalau di terjemahan cuma orang-orang yang duluan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat lagi tafsir, memang banyak tafsir, tapi kebanyakan juga menafsirkan bahwa kelompok ini adalah humul anbiya, para nabi war rusul, para rasul. Kemudian masuk as-siddiqun. Saya cari apa mana as-siddiqun. As-siddiqun ini orang-orang yang benar-benar beriman. Kita mungkin semua beriman. Di antara kita semua beriman kepada Allah. Tapi nanti masuk tidak kita as-siddiqun. Ini orang-orang yang benar beriman, siddiqun was-salihun. Orang-orang yang benar-benar saleh. Ini masuk kalau kita lihat. Ulaikal muqarrabun. Ini orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang menafsirkan kelompok ini adalah al-mubadarah. Al-mubadarah ilal khairi wal a'mal as-salihah.
awamilus salih, itu terserah bahasanya. Tetapi orang-orang yang bersegera kepada kebaikan, ini masuk kelompok ini. Bahkan ada juga tafsir yang menafsirkan awwaluhum, ini tafsir ulaikal muqarrabun aja, was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, digambarkan siapa mereka yang dekat dengan Allah, orang-orang terdahulu, dan orang-orang kemudian bagaimana orang yang dekat dengan Allah. Itu awwaluhum, masuk awwaluhum rawahan ilal masjid wa awwaluhum khurujan fi sabilillah. Jadi ditafsirkan juga orang-orang yang muqarrabun itu yang dekat dengan Allah, orang-orang yang cepat kali pergi ke masjid. Nah, ini sangat luar biasa juga. Dia sangat memenuhi perintah Allah itu sangat cepat. Nah, awwalun rawahan ilal masjid, masajid atau masjid, dia sangat cepat. Jadi cepatnya bukan sekali, ya ini harus dipahami. Nah, tadi yang benar-benar cepat, benar-benar cepat tidak sekali. Awwaluhum rawahan ilal masjid wa awwaluhum khurujan fi sabilillah. Dan dia kalau ya khuruj fi sabilillah dalam arti berjuang di jalan Allah, orang-orang dahulu itu sangat cepat. Hanzalah, saya kalau tidak salah itu sekretaris Nabi. Hanzalah namanya. Bahkan Hanzalah ini pernah mengadu kepada Rasulullah. Dia ngadu pertama kepada Abu Bakar. Seperti kita ini seperti itu. Tapi saya bukan Nabi, maaf saja. Tapi artinya seperti ketika Rasulullah memberi tausiah itu, ini kita bicara surga dan neraka, seakan-akan kita sudah dalam surga, kan begitu. Pemahaman kita seperti itu. Tetapi wahai Abu Bakar, ketika aku keluar dari majlis Rasulullah, banyak sekali gangguan terhadap jiwaku, nafsu dan sebagainya. Ini aduan Hanzalah, sekretaris Nabi yang selalu bersama Nabi. Pernah mengadu, ya Allah, ya wahai Abu Bakar, saya termasuk orang munafik. Seperti ayat yang dibaca tadi. Umar kalau mendengar ayat-ayat seperti itu, dia merasa apakah saya termasuk orang munafik? Kalau mendengar ayat-ayat tentang munafik, begitu khawatir. Ya, kita mungkin terlalu jauh, tapi tidak apa-apa. Kita selalu berusaha. Tapi maksudnya perasaan-perasaan itu ada sama Hanzalah. Ya, ngadu sama Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, saya ini termasuk orang munafik. Padahal saya selalu bersama Nabi. Ketika Nabi sampaikan tausiah, nasihat-nasihat tentang agama, aku seakan-akan tidak mau keluar lagi dalam majlis Rasulullah. Tetapi ketika aku keluar, banyak gangguan terhadap diriku. Aku ini kayaknya termasuk orang munafik. Itu aduan seorang sah yang selalu bersama Rasulullah. Kemudian kata Abu Bakar, aku bukan sama saja wahai Hanzalah. Perasaan itu juga ada sama aku. Maka keluarlah mereka kepada Rasulullah. Mengadu dua-dua, mengadu. Wahai Rasulullah, kami ini termasuk orang munafik. Kalau bersama engkau, aku sangat seakan-akan kami selalu taat. Tapi ketika kami keluar dari majlismu, itu gangguan itu ada, mempengaruhi jiwa kami dan nafsu kami. Apa kata Rasulullah? Bukan seperti itu. Hidup bukan seperti itu. Jadi Rasulullah tetap memberi motivasi. Jadi perasaan-perasaan itu jangan sampai membuat kita seakan-akan kita takut sekali dengan akhirat maksudnya. Bukan seperti hidup, memang seperti itu kata-kata. Kadang-kadang kita ke pasar, kadang-kadang kita dalam majelis seperti ini. Tetapi Rasulullah memberi motivasi. Kamu tetap istiqamah, kata Rasulullah sebetulnya. Hidup tidak mungkin selalu dalam masjid, kata Rasulullah. Pasti kamu keluar. Nah, maka seperti hadis yang sebelumnya, maka kembali lagi kita ke kolam renang, suci kembali. Itulah maksud Rasulullah. Kalau kamu merasa tadi tidak baik, kembali lagi. Maka hadir ke masjid 5 waktu sudah diibaratkan. Itu seperti kita mandi. Karena kita keluar dari masjid, kotor, balik lagi nanti. Suci lagi. Tapi bukan kita remehkan. Tapi begitulah kondisi salah. Rasulullah memberi motivasi. Saya mau katakan, Hanzalah ini, kalau dalam riwayat yang saya baca, mudah-mudahan tidak salah. Yang tadi, Pak,
Bagaimana beliau itu ketika ada panggilan perang, panggilan jihad, orang dia tidak memikir. Kalau dalam riwayat yang saya baca, beliau itu malam pertama, coba bayangkan. Malam pertama apa? Bulan madu ya, bulan madu. Kalau yang saya baca, mudah-mudahan tidak salah. Malam pertama bulan madu, coba bayangkan. Tapi ketika orang menyerukan jihad fisabilillah misalnya, beliau meninggalkan istri di malam pertama, langsung lari untuk berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Meninggallah beliau dalam peperangan, tapi saya tidak disebutkan perang apa pada saat itu. Dan kata ulama, Hanzalah ini adalah salah seorang yang dimandikan, kan karena junub ya, junub tadi, berhubungan kan junub, tapi tidak tunggu mandi dan sebagainya, lari berperang membela agama Allah. Maka ketika mati, beliau salah seorang yang dimandikan oleh malaikat di langit. Coba bayangkan. Maka tidak salah juga ulama mengatakan orang yang paling dekat Allah, awwaluhum khurujan fisabilillah, adalah orang-orang yang ada panggilan jihad. Dia orang yang pertama datang untuk mempertahankan agama. Jihad ini sebenarnya bukan apa-apa. Ketika agama memang harus dipertahankan, ini yang dimaksud. Ya, bukan kita menghancurkan orang sembarangan, bukan. Tapi panggilan jihad yang dimaksud ketika memang agama sudah membutuhkan jiwa kita. Dan ini tidak semua orang mampu. Walaupun pada saat itu. Tapi Hanzalah salah seorang yang memenuhi panggilan jihad seperti itu. Ini ulaikal muqarrabun. Saya potong-potong saja. Fi jannatin na'im, ya, mereka dalam surga yang sangat penuh nikmat. Sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ulama mengatakan, apa yang dimaksud awwalin di sini? Sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Jadi kebanyakan kelompok yang dahulu. Dahulu ini siapa? Kata ulama tafsir, termasuk Ibnu Katsir, al-umam al-madiyah. Itu kebanyakan kebanyakan ulama tafsir mengatakan umat-umat yang terdahulu. Kelompok yang banyak, kebanyakan dari kelompok ini ada umat-umat yang terdahulu, wa qalilun minal akhirin. Dan ada juga sebahagian lebih kecil dari kelompok-kelompok, kalau Ibnu Katsir mengatakan itu umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada masuk juga kelompok ini. Nah, ini kelompok yang tadi ulaikal muqarrabun, kan ada 3 nih. Ulaikal muqarrabun. Karena nanti saya mungkin tidak bisa baca semua, itu nanti di kelompok surga itu sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Ini udah kelompok kedua. Ini yang dibicarakan qalil minal akhirin, ini kelompok yang pertama. Ya, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ala sururin maudunah. Ini menarik yang diterangkan oleh Allah. Kamu itu nanti kalau dalam surga berada di atas dipan, atau dalam bahasa kita ranjang-ranjang maudunah. Apa maksud maudunah? Apa arti maudunah? Maudunah ini ranjang dilapisi dengan emas dan perak. Malu tanya dengan Pak Adron, nah idunya new spring bed yang dilapiskan emas dan perak. Tapi Allah sudah artinya sebenarnya isi surga ini tergantung sama kita, tergantung saya dan tergantung kita. Dia sudah diberi video oleh Allah, cuma videonya tidak bisa dinikmati sekarang. Itu nanti sari itu ranjang bahasa Arab. Surur jamaknya ada sururin maudunah. Kamu dapat sarir ranjang itu dilapiskan emas dan perak. Coba bayangkan, az-zahab wal lu'lu. Dia dilapisi, dia dibuat dari emas dan perak. Ini dia buat toko perabot. Nah, ini sehebat toko perabot. Laki Bapak Yusuf mesti contoh. Laki Pak Yusuf nak pesan turun spring bag itu dia tabuh yang emas dan perak.
Dan pegang busuk hana. Dan aku hai dulu ke mana dah mana ada bahaya payah pada kilo mu mana. Tapi kata ulama jangan dibayangkan kan seperti itu sangat tidak ada apa-apa. Jadi beda fikih mungkin kadang-kadang nyo putuan yang pegah nyo ikut nyo ayah. Jadi bentanya balun lumpi. Yang dua gelun maka yang dua gelun baik sampai lun halu ke mana dua gelun nama sama dan dua. Tapi yakinlah ini. Kemudian ada surun maudhuna muttaqina 'alaiha mutaqabilin, dia kita duduk hana kungkeli udro lebih hajuk dari Tuhan hana supaya muttaqina 'alaiha mutaqabilin, saling berhadapan. Saya tidak bisa bayangkan juga bedanya tiba kiban berhadapan di sana. Jadi ini yang enggak usah ditanya karena ini besar kita juga yang gaib-gaib seperti itu kita pahami saja, kita yakin saja. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildan mukhalladun. Jadi ada nanti pemuda-pemuda yang datang kepada kita membawa apa gelas, loki, drum awa susu ibu dan sebagainya. Di dunia makanya Allah beri motivasi kepada orang yang rendah, dia tidak ada ajudan di dunia. Orang rendah hanya pernah ajudan, tapi di akhirat diangkat oleh Allah. Dia jadi raja itu selama-lama dia ada pembantu dan datang itu yatufu alaihim wildan, dia keliling terus, itu perintah Allah, yatufu alaihim wildan muqalladun, selama-lama dia berkeliling melayani. Ya ajudan ini nah kai pelung kadang-kadang karena takiknya jidoh hamdemeronyo dan sebagainya tidak ada lagi. Itu selama-lama dilayani. Ini motivasi yang sangat luar biasa bagi kita. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi'akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in. Dia bawa cerek, dia bawa gelas. Minuman apa saja. La yusadda'una anha wa la yuzifun, kata Allah, dan dia menarik apa? Ulama menjelaskan dia kalau minum arak, nanti araknya tidak mabuk. Araknya tidak punya alkohol. Itu makanya kata ulama, kenapa khamar di dunia diharamkan, dia ada alkohol memabukkan, tapi nanti tidak memabukkan. Sifat minuman keras kan memabukkan, muntah-muntah di antaranya, kemudian pusing, ya, itu di antara sifat khamar di dunia. Itu tidak ada sama sekali nanti. La yusadda'unana wa la yunzifun. Jadi orang tidak mabuk dan tidak pusing. Minum seenaknya kata Allah Subhanahu wa taala. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan juga buah-buahan yang kamu sukai silakan kata Allah. Ambil apa saja. Ini auha anggur hitamnya. Nyawa ilah dah dulu kaja tanya. Awal nak terlalu nak kena 60 ribu. 60 ribu anggur ya. Mana urung gatin maaf baik gatin baik belah gatin urung yang nak pikir-pikir dulu lalu pikir-pikir terjaga mata dong untuk dalam sakipan mangat penejit Tuhan yang kau dengar maya bahaya urung nak hana gedor di dunia kan sayang nanti dan Tuhan ingin juga melihat pengaruh nikmat Allah yang dia berikan. Silahkan kita cicipi tidak apa-apa itu memang nikmat Tuhan. Tapi orang miskin di kampung betul, orang anak mungkin hantam pernah. Tapi kata Allah, wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Tapi di hari akhirat buah apa saja yang kamu pilih. Walahmi tayrin mimma yastahu. Dan daging apa saja yang kamu sukai. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir mesti awalah mitairin, daging burung. Burung itu istilah haji berti. Kan tingkat berti kan ulama. Ketika kamu inginkan dia terbang, dibayangkan oleh ulama itu seperti dalam kebun-kebun ada pohon-pohon, dia berhenti burung itu. Ketika kita ingin langsung tunduk. Waktu tahu terus lagi ini. Terus lagi kena masa waktu awal mana? Itu walah mitairin mimma yastahun. Keinginan itu langsung sangat luar biasa beri motivasi kepada kita oleh Allah.
wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun, dan juga bidadari seperti ya permata yang disimpan. Permata yang disimpan rapi dalam dalam kotak kaca dan sebagainya. Dalam surah Ar-Rahman Allah mengatakan apa? Fihinna qasiratut tarfi lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Jadi permisalan bidadari itu kata Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 56, dia bidadari yang sangat patuh, tunduk di pandangannya, tidak pernah kemana-mana, dan yang menarik dia tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Coba bayangkan. 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 Nah, bidadari tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Apakah orang lagak ada di dunia? Makin lagaknya makin le kena sentuh kan benar-benar. Makin lagak makin kanan banyak diincar lagi motor cikai mak lagi tu lagak ada motornya. Ke benar bahasanya. Jadi tidak ada manusia di dunia tidak pernah disentuh. Sehebat cantik. Tapi di akhirat itu disediakan tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Katakanlah di dunia orang cantik sangat luar biasa tidak disentuh oleh manusia. Orang taat dan sebagainya. Tapi dia jin pasti ada. Jin pernah disentuh. Tetapi bidadari tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Ini menunjukkan kata ulama bahwa jin yang taat juga masuk surga. Ini kata Ibnu Katsir, menunjukkan lam yatmishunna insun qablahum wala jan, bahwa ada bidadari yang tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Ayat ini juga menunjukkan bahwa jin yang taat juga masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama, bukan dari saya. Tidak boleh dibuka lagi dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini untuk menghemat waktu saya masuk berkaitan dengan bidadari ini di ayat 35. Ini kita tidak mungkin kita ulang lagi, dan mungkin hafalan juga saya nanti ada yang lupa. Saya masuk terus ke ayat 35 berkaitan dengan gambaran Allah menjadikan bidadari. Kalau tadi tidak pernah disentuh oleh manusia. Yang paling menarik lagi apa? Inna ansha'nahunna insa'an faj'alnahunna abkara. Ini di ayat 35. Jadi watai galak katanya puring inang bidadari, langsung Allah ciptakan min ghairi tawaludin, tanpa proses kelahiran. Jadi urinannya menantar tegan tombol, lu sering diibaratkan menantar tegan tombol, lahir dulu. Ida kalau lahir kan harus ditunggu. Kalau lahir itu harus ditunggu dia sampai 15 tahun. Laga ada anak SD begitu. Tidak kalau laga ada anak SD-nya. Tanya 60. Hanam kele nya ini orang tidak kalau anak SD 60 atau SMP itu laga ada. Hai teh tanya tengok mana hana Islam 60 bantah tegar 17 lagi. 17 itu niki. Dia pegah oleh Malik bin Dinar. Ketika ditanya bagaimana keindahan surga bidadari. Kata beliau, kalau seandainya dinampakkan sama kamu, kata beliau, hari ini mesti cukup rumahnya yang belum pegah menurut ayat Allah Subhanahu Wa Taala, urinanya langsung kita langsung lahir 17 tahun. Kalau ini ditampakkan, meninggal lagi orang yang melihat balik bin Dinar, dudna laga. Buat kita kalian terkejut, kena orang terkejut. Lalu orang terkejut, pingsan karena habis umuan itu, karena menang tu. Tak dengan habis langsung pingsan. Nyu menancip. Kalau kamu lihat keindahan bidadari dan sebagainya ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waktu dilihat langsung meninggal kembali, kata Malik bin Dinar. Begitu indah, luar biasa. Maka dudno begahlah ulama, kadudno Tuhan bayangkan. Tanya mutajihan tidak ada keinginan, bahkan sangat luar biasa. Menurut kunci surga kagak pegang, nyu atau surga kagak pegah sama-sama. Walaupun HI maksimal ada usaha kita. Saya selalu mengatakan kita tidak bisa mengatakan maksimal, tetapi paling tidak ada usaha. Ada usaha. Gambaran Allah Subhanahu Wa Taala sudah dijelaskan. Tinggal ibarat tanya. Yang bahaya orang tidak pernah mendengar seperti ini. Dia tidak tahu motivasi ini, tidak ada sama sekali. Ini yang saya sayangkan. Beda dengan kita ini tergantung sama kita, sudah ada kita gambaran. Tapi yang sayangkan urus hanya hidupku sama sekali tentang ini. Ini sebenarnya kewajiban kita juga.
paling tidak orang itu tahu ya. Ya tugasnya memberitahu ya. Bukan dari Tuhan, tidak mungkin kamu tarik dia di apa supaya dia taat. Tapi tugas kamu memberikan peringatan. Itu tugas. Itu tugas ulama ini kan tapi pegah ini kan kau ini tidak tetap dapat pahala kita. Kita juga kawan-kawan sudah sampaikan, jak temayang tak pegah kamu demi pahala. Oh masalah dia tidak taat itu bukan urusanmu kata. Droh hanya urusannya. Urusan droh pegah. Nah, ini yang kita khawatir. Ada orang tidak mendengar sama sekali. Dia tidak tahu sama sekali. Nyotiban dan pikirnya sebenarnya. Gimana kita harus berpikir orang itu paling tidak pernah mendengar. Nah, kalau kita mendengar ini sebenarnya udah kan orang tidak mendengar sama sekali. Dia tidak tahu sama sekali. Dia tidak ada terpengaruh sama sekali. Ini disuruh. Seharusnya paling tidak dia tahu. Nah, masalah dia pun hanya urusan dan ini hanya urusan. Tetap dapat pahala. Dan jangan susah kalau kamu dihina. Nah, tidak pegah kadang lebih nak pegahnya balu. Waduh mangga kena itu. Tahu kampungnya telah ada pegah. Waduh mangga dalam pegawai. Tidak ada urusan dengan pegawai sebenarnya. Apa pegawai itu ini tahu kampungnya telah ada. Makanya lu nyuruh kampung jaga-jaga cik nari. Kemana hantar pegah menggawa. Waduh mangga. Waduh mangga. Waduh pegawai nyu kamu nyu. Sebenarnya tidak ada urusan. Persoalan miskin dan persoalan kaya tidak ada urusan dia dengan orang dan sebagainya. Kita bagaimana? Karena miskin, sabar, daya bersyukur. Itu perintahnya. Tidak ada istilahnya mengembalikan itu kepada orang. Macam tahu ikut danyu kadang-kadang. Belum mangga dengan pegah kamu, tapi kamu hanya itu tidak ada dalam rumus Islam tidak ada. Mereka juga harus bisa sabar. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah jadwal ini kembali diisi oleh Ustaz Amdi Fadmi. Dan saya mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan dan ada kesalahan. Karena mungkin keterbatasan ilmu dan sebagainya. Semoga yang apa saya sampaikan ya bisa membawa berkah. Dan juga saya mohon doa agar saya juga ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi tambahan ilmu. Dan ilmu yang berkah bisa saya sampaikan kepada orang lain. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.